Kita akan dengarkan sepertinya juga akan memberikan pernyataan karena memang Kapolri sedang berada di Stadion Kanjuruhan, yaitu Jenderal Listio Sigit Prabowo bersama juga dengan Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan atau yang biasa disapa dengan Iwan Bule, kemudian juga dengan Ibu Khofifah Indar Parawansa selaku Gubernur Jawa Timur. Sudah semenjak pukul 18.30 waktu Indonesia Barat tadi tiba di Stadion Kanjuruhan, kemudian juga melihat bagaimana situasi di sana, kondisi di sana. Sepertinya kita akan segera mendengarkan pernyataan dari Kapolri karena sudah berada, termasuk juga dengan Menpora, yaitu Zainuddin Amali. Kita akan segera dengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Terhormat Pak Kapolri, Ibu Gubernur, Ketua Umum PSSI serta seluruh yang hadir, dan teman-teman para jurnalis dari berbagai media yang hadir. Bapak Presiden menyampaikan rasa duka cita yang mendalam atas musibah yang terjadi semalam di tempat ini, dan ada korban yang meninggal dan yang dirawat. Pemerintah menyampaikan rasa duka cita yang mendalam, khususnya Bapak Presiden Pak Joko Widodo, dan memberikan arahan kepada kami, saya, Menpora, Pak Kapolri, Pak Ketua Umum PSSI, Ibu Gubernur, dan seluruh jajaran pemerintahan untuk menangani ini dengan sebaik-baiknya dan serius, dan tentunya sesuai dengan bidang tugas masing-masing. Itu akan dilakukan secara profesional, secara terbuka, dan dilakukan dengan serius. Kita tentu tahu bahwa perkembangan sepak bola di tanah air ini sedang mengalami perkembangan yang baik, kemajuan baik untuk tim senior maupun kelompok umur. Karena itu kita berharap kejadian ini tidak akan membuat suasana masyarakat kita akan tentu merasakan apa yang terjadi ini akan merusak sepak bola kita. Pak Presiden memberikan arahan kepada kami, pada Pak Kapolri untuk investigasi ini dan mengumumkan kepada masyarakat tentang kejadian sebenarnya apa yang terjadi. Samping itu arahan Pak Presiden supaya korban meninggal juga mendapatkan perhatian dari pemerintah, baik pemerintah kabupaten dan kota, pemerintah provinsi, dan juga itu dari pemerintah di tingkat pusat. Samping itu juga pada PSSI diminta untuk mengevaluasi secara total terhadap sistem yang sedang ada sekarang yang digunakan sebagai cara kita untuk berkompetisi, sehingga kita akan mendapatkan satu cara yang terbaik. Para pemain bisa bermain dengan tenang, penonton bisa nyaman menonton. Tentu kita percaya bahwa PSSI sedang berusaha dengan sekuat tenaga untuk menyuguhkan setiap pertandingan dengan sebaik-baiknya. Namun musibah ini tidak terelakkan, dan sekali lagi kita turut berduka cita yang mendalam, sembari kita menangani dengan sebaik-baiknya apa yang sudah terjadi ini. Selanjutnya Pak Kapolri, dan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang saya hormati Bapak Menpora, Ketua Umum PSSI, Ibu Gubernur, Pak Kapolda, seluruh Forkominda serta rekan-rekan media. Melanjutkan apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Menpora, tentunya yang pertama mewakili pemerintah, mewakili Presiden, dan mewakili institusi Polri, kami menyampaikan duka cita yang sangat mendalam terhadap meninggalnya saudara-saudara kita, teman-teman, sahabat-sahabat supporter dari Arema karena insiden yang terjadi tadi malam pada saat selesai rangkaian kegiatan pertandingan antara Persebaya dan Persema. Mohon maaf, dengan Arema. Terkait dengan hal tersebut, sesuai dengan arahan dari Bapak Presiden, karena begitu besarnya saudara-saudara yang meninggal, maka kami bersama-sama dengan tim akan melaksanakan pengusutan terkait dengan proses penyelenggaraan dan pengamanan, sekaligus juga tentunya melakukan investigasi terkait dengan peristiwa yang terjadi yang mengakibatkan banyaknya korban yang meninggal. Pada saat ini saya telah mengajak tim dari Mabes, terdiri dari Baris Krim Polri, Propam, kemudian Sops Polri, Pusdokters, Inavis, kemudian Puslapor untuk melakukan langkah-langkah terkait dengan pendalaman terhadap investigasi yang kami lakukan. Untuk tahap awal, tim DVI sudah bekerja untuk memastikan terkait dengan identitas korban yang meninggal, dan tadi hasil verifikasi terakhir dengan data yang ada di Dinkes, baik kabupaten maupun kota, terkonfirmasi sampai saat ini terverifikasi yang meninggal jumlahnya dari awal diinformasikan 129. Saat ini data terakhir dari hasil pengecekan oleh DVI dan verifikasi dengan Dinas Kesehatan jumlahnya 125 karena ada yang tercatat ganda. Kemudian tentunya kami melakukan langkah-langkah lanjutan dengan tim DVI, kemudian tim penyidik untuk melakukan pendalaman lebih lanjut untuk menginvestigasi secara tuntas, dan nanti hasilnya akan kita sampaikan ke seluruh masyarakat. Langkah-langkah saat ini sedang kita lakukan, termasuk pengumpulan data-data di TKP, CCTV untuk mengetahui secara lengkap, dan nanti tentunya perkembangan-perkembangan yang ada akan kita sampaikan. Yang jelas kami akan serius dan mengusut tuntas, dan tentunya ke depan terkait dengan proses penyelenggaraan, proses pengamanan yang nanti akan didiskusikan, tentunya akan menjadi acuan dalam proses pengamanan selanjutnya. Mungkin itu sementara yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu ya, nanti ada kesempatannya untuk bisa menjawab. Silakan Pak Ketua PSSI. Terima kasih Pak Menpora, Pak Kapolri yang menghormati, Ibu Gubernur, hadirin sekalian berbahagia. Kami dari Federasi mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, innalillahi wa inna ilaihi raji'un atas jatuhnya korban pada kegiatan pertandingan tadi malam Arema di
Kanjuruhan. Kami sudah melakukan langkah, hari ini tim dari PSSI, DLIB ada di Malang untuk melakukan investigasi tentang pelaksanaan pertandingan yang kemarin dilakukan oleh panitia lokal, oleh RC lokal. Namun kami langsung mengambil langkah. Yang pertama adalah sudah dipastikan Arema tidak boleh lagi bermain di Stadion Homesta di Kanjuruhan selama musim ini berlangsung. Kemudian 1 minggu ke depan bahkan sementara liga dihentikan. Kita menunggu hasil proses investigasi yang kita lakukan nanti. Mohon doanya semoga tim kita bisa berjalan dengan cepat, tuntas dan menghasilkan apa yang terjadi sebenarnya di lapangan. Terima kasih. Terima kasih Pak Menpora, Pak Kapolri, Ketua Umum PSSI, dan semua yang hadir, Pak Pangdam, Pak Kapolda. Jadi tugas Pemprov, Pemkab, dan Pemkot Malang adalah memberikan layanan kepada korban, baik yang meninggal dunia maupun yang membutuhkan perawatan. Saya ingin memastikan kepada kita semua bahwa seluruh layanan kesehatan baik di rumah sakit yang ada di Kabupaten Malang, Kota Malang, dan Saiful Anwar milik Pemprov Jawa Timur, semuanya atas tanggungan pemerintah. Pemprov Jawa Timur sudah mulai mencicil memberikan santunan takziah kepada ahli waris korban yang meninggal, masing-masing dari Pemprov 10 juta. Kalau warga Kota Malang maka dari Pemkot Malang juga 10 juta. Jikalau warga Pemkab Malang, dari Pemkab Malang juga 10 juta, dan dari Bank Jatim 5 juta. Kami sudah mencicil sejauh yang kami bisa menjangkau hari ini. Dan untuk yang luka berat kami memberikan tambahan untuk keluarga sebesar 5 juta. Jadi mudah-mudahan yang sudah dipanggil kehadiran Allah Subhanahu wa taala, semua amal ibadahnya diterima oleh Allah, khilafnya diampuni Allah, dan dipanggil dalam keadaan husnul khotimah. Keluarganya mudah-mudahan diberikan kesabaran, ketabahan, dan keikhlasan, dan yang sekarang dirawat di rumah sakit mudah-mudahan segera mendapatkan kesembuhan. Amin. Terima kasih. Baik teman-teman, itu dari Pak Kapolri, Pak Kum PSSI, dan Ibu Gubernur. Silakan, ada yang mau dikonfirmasi. Tapi kalau sudah ditanyakan sama teman yang lain, jangan ditanya lagi ya. Karena setelah ini kami akan ke rumah sakit. Kemudian kalau masih memungkinkan kita akan takziah di tempat korban meninggal. Kita akan lihat waktunya. Oleh karena itu, tolong dibatasi hal yang sangat memang butuh klarifikasi. Tetapi tadi Pak Kapolri sudah menjelaskan bahwa investigasi masih jalan, sehingga jangan berharap bahwa hasilnya sudah bisa diumumkan sekarang ini. Ya, tolong pengertian dari teman-teman sekalian. Ya. Baik, terima kasih. Tentunya tadi sudah saya sampaikan bahwa tim tentunya akan mendalami terkait SOP dan tahapan-tahapan yang telah dilakukan oleh Satgas ataupun tim pengamanan yang melaksanakan tugas pada saat pelaksanaan pertandingan. Tentunya tahapan-tahapan yang ada semuanya akan dilaksanakan audit. Kemudian kami juga mendapatkan informasi-informasi terkait dengan adanya upaya-upaya penyelamatan terhadap pemain dan ofisial dari Persebaya dan juga pemain serta ofisial dari Arema, semuanya akan kita dalami. Dan ini menjadi satu bagian yang akan kita investigasi secara tuntas, baik dari penyelenggara, dari sisi pengamanan, dan tentunya pihak-pihak yang memang perlu kita lakukan pemeriksaan untuk menuntaskan dan memberikan gambaran terkait dengan peristiwa
yang terjadi dan tentunya siapa yang nanti harus bertanggung jawab di dalam proses yang kami lakukan. Tentunya kalau memang di kepolisian proses pidana, tentunya siapa yang bertanggung jawab, siapa yang harus kita proses. Demikian. Terima kasih. Baik, cukup ya. Cukup, saya kira tadi Pak Kapolri sudah menjelaskan ini proses investigasi serius dan akan dibuka kepada publik hasilnya, sehingga iya, saya kira tadi Pak Kapolri sudah menyampaikan bahwa Pak Kapolri sudah memerintahkan untuk investigasi secara menyeluruh. Jadi siapapun yang akan diperiksa dan yang akan dipandang bertanggung jawab harus bisa mempertanggungjawabkan itu. Dan hasilnya akan diumumkan kepada publik. Jadi mohon menunggu. Tentu tidak mungkin malam ini Pak Kapolri akan menyampaikan hasil investigasinya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, baru saja kita mendengarkan pernyataan dari Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Zainuddin Amali yang kemudian dilanjutkan dengan pernyataan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang mengemukakan bahwa akan dilakukan pengusutan secara tuntas dan juga investigasi mengenai penyelenggaraan keamanan dalam pertandingan yang digelar pada Sabtu malam di Stadion Kanjuruhan. Apa kemudian yang menyebabkan begitu banyak korban? Terakhir, informasi yang disampaikan setidaknya hingga jam ini 19:08 waktu Indonesia Barat sesuai dengan pernyataan dari Kapolri. Jumlah korban yang meninggal dunia dari tragedi Stadion Kanjuruhan ini sebanyak 125 orang. Memang sempat ada jumlah yang begitu besar sebelumnya kita dengarkan informasinya, tapi ternyata setelah didata oleh tim DVI, setelah kemudian diverifikasi dan dikonfirmasi, ternyata ada pencatatan yang ganda atau pencatatan yang double dari jenazah supporter pada tragedi semalam. Kemudian juga kita mendengarkan bagaimana pernyataan dari Ketua Umum PSSI. Ada dua hal yang diputuskan oleh PSSI menyikapi kejadian ini. Yang pertama adalah Arema dilarang untuk bisa main di kandang mereka Stadion Kanjuruhan hingga akhir laga ataupun juga hingga akhir kompetisi di musim ini. Kemudian yang kedua adalah Liga 1 atau pertandingan-pertandingan di Liga 1 akan dihentikan untuk sementara. Kemudian tadi juga Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sudah menjelaskan hak-hak apa yang akan dipenuhi ataupun juga diberikan oleh pihak pemerintah, baik pemerintah provinsi, pihak pemerintah Kota Malang dan juga pihak pemerintah Kabupaten Malang kepada keluarga yang berduka. Pihak Pemprov ataupun juga Provinsi Jawa Timur akan memberikan santunan takziah sebesar 10 juta. Kemudian pihak Pemkot Malang ataupun juga pemerintah Kota Madya Malang akan memberikan 10 juta rupiah kepada keluarga dari korban yang ditinggalkan. Sedangkan jika kemudian korban tersebut merupakan warga yang tinggal di Kabupaten Malang, maka pihak pemerintah Kabupaten Malang juga akan memberikan 10 juta rupiah. Sementara ada santunan takziah dari Bank Jatim sebesar 5 juta rupiah. Dan untuk keluarga yang memang anggota keluarganya ini mendapatkan ataupun juga menderita luka berat akibat insiden semalam akan juga mendapatkan santunan sebesar 5 juta rupiah. Tentunya kita harapkan proses investigasi ini bisa berlangsung dengan serius dan seperti yang Anda dengarkan tadi, Menpora sudah memberikan pernyataannya bahwa hasil investigasi ini nanti akan dibuka kepada masyarakat. Kita akan kembali lanjutkan perbincangan bersama Bung Toel. Bung Toel, janji dari pihak kepolisian untuk bisa mengusut tuntas, untuk bisa melakukan investigasi dari belajar dari kejadian-kejadian sebelumnya. Tentunya ini bukan kejadian yang pertama. Kalau kita berbicara mengenai kerusuhan, insiden, tragedi atau apapun itu yang terjadi sepanjang pertandingan sepak bola ini pernah digelar di tanah air, walaupun ini merupakan yang paling kelam, ini yang paling banyak. Tapi selain faktor pengamanan, apa saja yang seharusnya harus dievaluasi oleh pihak-pihak terkait? Ya, saya pikir dalam konteks sepak bolanya ya, kita harus berani introspeksi sekarang bahwa sebetulnya alarm-alarm itu kan sudah mulai dari awal musim. Sejak turnamen pramusim sudah ada yang terinjak-injak. Di Bandung kalau nggak salah ya, di Gelora Bandung Lautan Api ada supporter meninggal. Di awal musim ada pertandingan, ada protes dari para supporter terlalu larut malam karena kemudian supporter kelelahan dalam perjalanan pulang mengalami kecelakaan. Jadi saya pikir terlalu banyak nyawa yang melayang karena sepak bola. Padahal prinsipnya
tidak boleh ada satu nyawa yang sepadan untuk sepak bola atau karena sepak bola, kan itu prinsipnya sebetulnya. Dan yang makin membuat miris dalam peradaban sepak bola modern, ternyata kita mendapati kejadian yang sangat mengenaskan seperti ini ya, korban jiwa yang sangat banyak. Sepak bola adalah bagian dari peradaban, dan peradaban itu kan harusnya makin meningkatkan kualitas manusia atau martabat manusia gitu. Kita lihat bagaimana sepak bola penyelenggaraannya, pertandingannya, event-event besarnya makin berkembang seiring perkembangan zaman, tapi jelas bukan ini yang dimaksud. Jelas bukan kekacauan, bukan chaos, bukan korban jiwa yang diinginkan oleh sepak bola. Bagaimana stadion jadi tempat yang mengerikan seperti itu. Jadi buat saya harus ada yang bertanggung jawab gitu loh. Nggak sekedar minta maaf PSSI, Federasi, PSSI sebagai otoritas tertinggi, nggak menurut saya tidak bisa sekedar minta maaf. Lalu, korban jiwanya terlalu banyak gitu. Betul. Bung Towel, siapa yang harus bertanggung jawab dalam insiden ini dan bentuk pertanggungjawaban apa yang semestinya mereka berikan, mereka lakukan? Ya tadi seperti saya singgung bahwa alarm-alarmnya sudah ada, tetapi kan waktu ada protes dari supporter terlalu larut malam dan sebagainya, bahkan juga Panpel Arema kabarnya kan informasi yang saya dengar mereka pun mengajukan keberatan ingin pindah ke jam sore agar mitigasinya lebih mudah lah dalam sisi keamanan, tetapi kan ditolak dengan alasan rating, dengan alasan bisnis gitu loh. Tapi apakah sekarang sepadan gitu alasan-alasan itu dengan korban jiwa yang ratusan jiwa melayang karena hal ini seperti itu kan? Nah ini yang menurut saya, karena ini bukan sekedar sepak bola tarkam, kaleng-kaleng, tapi sepak bola kompetisi resmi, jelas tidak sekedar Arema nggak boleh menyelenggarakan pertandingan, tetapi harus ada yang bertanggung jawab lebih dari itu. Dalam hal ini adalah operator liga, dalam hal ini adalah PSSI yang memberikan kewenangan kepada operator liga. Balik lagi poin tadi, misalnya tentang pengamanan. Apakah regulasi tentang penggunaan gas air mata yang dilarang itu dideliver ke pihak keamanan? Kan kalau tidak, ini kan sesuatu yang fatal gitu loh. Supaya tidak jadi perdebatan, karena di arena sepak bola kita bicara tentang lex sportiva gitu kan, hukum olahraga yang guidance-nya adalah guidance sepak bola dari FIFA. Jadi ini sebuah kelalaian, sebuah kecerobohan yang sangat fatal. Jadi menurut saya tidak cukup permintaan maaf. Dan seperti tadi siang atau tadi sore saya lihat jumpa pers PSSI yang diwakili oleh Sekjen PSSI, saya lupa namanya itu siapa. Buat saya itu penyederhanaan. Iya, penyederhanaan. Jadi bukan kericuhan supporter, bukan kericuhan penonton. Oh iya, kita tahu karena supporter Persebaya tidak hadir ke Kanjuruhan. Tetapi ini adalah situasi penonton yang berdesak-desakan katanya melalui satu pintu. Iya, tapi kan berarti ada yang salah gitu. Kenapa penonton berdesakan di satu pintu? Jadi kalimat itu buat saya adalah penyederhanaan. Padahal korban jiwa sudah jatuh ratusan. Jadi mohon kepada PSSI, siapapun itu yang bicara jangan asal bunyi gitu loh. Nggak ada empatinya di sana terhadap korban yang meninggal gitu kan. Jadi coba aja cek ulang kalimatnya, dimulai dari kalimat yang dia bilang bukan kericuhan supporter, tidak ada kericuhan supporter, tapi ada penonton yang berdesak-desakan sebagainya. Pertanyaannya kan kenapa penonton itu berdesak-desakan? Sementara kabar dari bawah dari rekan-rekan teman-teman supporter misalnya, bahwa ketika ada gas air mata ditembakkan, lampu stadion pun dimatikan. Ini kan situasi makin runyam, misalnya itu benar, dan nanti kita tunggu hasil investigasi. Maka akhirnya saya mengatakan bahwa harus ada yang bertanggung jawab dalam hal ini adalah Federasi Sepak Bola, yaitu PSSI. Gak boleh sekedar minta maaf, tapi menurut saya ya pantas untuk mundur gitu. Baik, itu adalah bentuk pertanggungjawaban yang pantas dilakukan. Ketua Umum PSSI mundur, itu pesan yang Anda sampaikan. Ya, karena ini noda paling kelam dalam sejarah sepak bola di era sepak bola modern. Baik, bagaimana dengan PT LIB, Liga Indonesia Baru? Jelas, itu kan bagian, PT LIB kan operator liga yang ditunjuk oleh PSSI. Berarti kan ada kelalaian dalam hal itu. Ingat, ketika kita jadi ditunjuk oleh FIFA jadi tuan rumah Piala Dunia U20, harusnya kita sangat waspada, sangat aware, double check kalau perlu dalam setiap pelaksanaan sepak bola. Dan kalau ini yang terjadi, apa
di mana muka kita mau dipertaruhkan gitu loh di mata sepak bola internasional, bahwa ada penanganan yang sebegitu rupa dan ada korban jiwa yang luar biasa. Baik, bagaimana juga dengan Harusnya pihak double check, karena apa ya, korban jiwa seperti ini kan prinsipnya buat FIFA adalah zero tolerance gitu loh. Iya, iya. Sambil kita juga melihat di layar kaca, ini adalah kunjungan dari Kapolri yang juga datang bersama Kapolda Jawa Timur dan juga segenap staf dari Mabes Polri, termasuk tadi sudah dijelaskan oleh Kapolri bahwa membawa pihak-pihak dari Barreskrim, kemudian juga Inavis, Pusdokes dan juga Puslap 4, termasuk juga tim DVI yang sudah bekerja sejak awal untuk bisa memverifikasi dan juga mengkonfirmasi jenazah. Kita lihat juga Menpora menjenguk korban-korban yang mendapatkan perawatan di RSUD Kanjuruhan. Bung Towel, terima kasih Bung Towel sudah memberikan waktunya di sela-sela kesibukannya untuk memberikan pandangan mengenai hal ini. Terakhir memang kita berikan sorotan siapa saja yang harus bertanggung jawab dalam kejadian ini. Kita harapkan investigasi ini juga akan memberikan pencerahan. Kita akan mengetahui siapa memang atau awal mula apa yang menyebabkan insiden ini bisa terjadi. Pemirsa, kembali kita lihat di layar kaca bagaimana perwakilan dari pihak rumah sakit menjelaskan apa yang terjadi pada korban ini kepada Kapolri. Bekasnya sehingga itu yang membuat kebanyakan pasien-pasien itu multiple trauma karena terinjak-injak dan kondisinya oksigennya turun karena terlalu banyak volumenya manusia. Pemirsa, kita bisa mendengarkan keterangan dari pihak rumah sakit adalah yang bisa saya tangkap terinjak-injak, oksigen kurang, kemudian juga penglihatan tidak bisa jelas. Mereka itu yang matanya merah itu ringan-ringan dan kami sudah pulang. Baik, jadi ternyata banyak juga para supporter yang mendapatkan gangguan mata karena memang akibat dari gas air mata tersebut. Ada sebagian yang pingsan-pingsan, kami kasih oksigen dan cairan, bangun. Nanti dijelasin dari 93 yang kami tangani itu sisa tadi itu sisa 11. Jadi kebanyakan ringan dan sedang. Ringannya banyak kami pulang dari 93 Pak Kapolri. Jadi dari 93 itu sisa 11 yang kecil. Dan itu pun yang cedera otak 5 itu sudah kesadarannya kan waktu itu menurun dan saat ini berangsur-angsur ada 2 yang kondisinya lebih baik lagi di ICU terus nanti yang ketiga ini kami kirimkan juga naik jadi ini stabilisasi dan resusitasi untuk pasien yang hidup dan mati kemudian stabil dinaikkan ke ICU disuruh perawatan jalan jangka beberapa di sini kan penyelamatan nyawa. Ada berapa? Di sini ada 3. Asalkan 5. Yang 2 udah. Yang 2 di atas ini masih ada 2. Pemirsa, sambil Anda melihat gambar ataupun juga tayangan yang kami sajikan saat Kapolri dan juga Ketua Umum PSSI beserta Menpora ini menjenguk para korban, Anda mungkin juga bisa mendengarkan keterangan walaupun mungkin samar-samar, lamat-lamat, perwakilan dari pihak rumah sakit untuk bisa menjelaskan bagaimana kondisi dari para korban, para supporter yang memang mendapatkan perawatan di RSUD Kanjuruhan sebanyak 93 orang dan mendapatkan luka ringan dan sedang yang paling banyak. Seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa mata merah, kemudian diberikan pengobatan dan diperbolehkan untuk pulang. Sementara kita juga dengarkan tadi pihak rumah sakit menjelaskan mereka ini mayoritas kondisinya kekurangan oksigen, mereka berdesakan dan juga diinjak-injak. 99% populasinya tesnya 138. Kapolri melakukan kunjungan ini untuk bisa melihat satu persatu kondisi korban, kondisi para supporter yang memang mengalami luka, cedera, dan membutuhkan perawatan di RSUD Kanjuruhan. Sementara itu tentunya ada juga cedera berat. Tadi sudah dijelaskan oleh perwakilan dari rumah sakit yang juga kita dengarkan dengan samar-samar, cedera otak. Ada juga yang mendapatkan perawatan sampai ke ICU.
Yang penting sembuh dulu. Kasih kena dulu. Kita lihat bagaimana dialog dilakukan oleh Kapolri dengan, saya hanya asumsikan bahwa itu adalah ibu dari korban. Gubernur Jawa Timur juga, saya tidak bisa membayangkan tentunya bagaimana perasaan dari keluarga yang mengetahui bahwa anggota keluarganya, anaknya, adiknya, suami ataupun istrinya ini awalnya pergi berangkat untuk menonton pertandingan, bersenang-senang, memberikan semangat untuk tim kesayangannya. Tapi ternyata apa yang didapatkan setelah 2 kali 45 menit, setelah 2 babak, keluarga yang ada di rumah ini hanya bisa mendapatkan berita duka, berita buruk, atau bahkan menyusul anggota keluarga yang mendapatkan perawatan ke rumah sakit. Anda mungkin bisa mendengarkan secara lamat-lamat Ini masih apa yang disampaikan oleh para pejabat yang datang ke RSUD Kanjuruhan. Dari 5. Itu pun dari yang mulai tidak ada respon, sudah ada respon. Tapi di luka di sini nggak ada. Foto ronsen nggak disebutkan kepala. Kita akan melakukan tidak ada perjalanan kepala, sehingga tidak perlu juga ada tindakan operasi yang terjaga kepala. Kalau misalkan ada pun, kami sudah siap berbeda syaratnya dengan ruang operasi dan siap. Artinya untuk sampai LG level itu masih bisa ambil sama sudah Siap. Mungkin Bapak melihat yang fisik itu, Yang ada yang sana dulu bertetangga ya. Ya nggak sini dulu. Yang sebelah bagian. Kembali kami bisa informasikan kepada Anda pemirsa, sudah disampaikan oleh Gubernur Jawa Timur tadi, Khofifah Indar Parawansa, untuk keluarga yang anggota keluarganya ini mendapatkan perawatan di rumah sakit. Selain memang biayanya semua akan ditanggung, juga akan mendapatkan santunan 5 juta rupiah. Anda bisa lihat pemirsa kondisi dari para supporter yang saat ini hanya bisa berbaring dan mendapatkan perawatan. Iya, mulai terus kayak nggak mau usah fokus masih aja. Tadi 99 Pak. Jadi sampai 11 ya. Di dua RSUD di Kanjuran sama di Sektor Soal. Kita datang di 2 titik. Jadi Selain di RSUD Kanjuruhan, ada juga rumah sakit lainnya memberikan perawatan terhadap para supporter, termasuk adalah Rumah Sakit Saiful Anwar yang berada di Kota Malang. Mungkin bisa saya berikan informasi bahwa lokasi rumah sakit atau RSUD Kanjuruhan ini berada dekat dengan Stadion Kanjuruhan, relatif jaraknya adalah 1 km. Ini letaknya di Kabupaten Malang. Sementara Saiful Anwar ini merupakan rumah sakit yang paling besar di Kota Malang, memang membutuhkan waktu dan membutuhkan jarak karena berada di Kota Malang. Langsung dan siap-siap. Nanti gambarnya di share sama teman-teman. Kita menantikan sepertinya setelah melakukan peninjauan ataupun juga menengok mengetahui kondisi korban,
Menpora, kemudian juga pihak Kapolri dan juga Ketum PSSI akan memberikan pernyataan kembali. Tadi udah tutup. Sambil menantikan pemirsa adanya keterangan kembali yang akan disampaikan oleh Gubernur, kemudian juga Ketum PSSI, Kapolri, dan Menpora, saya mungkin bisa memberikan informasi kepada Anda karena kapasitas Stadion Kanjuruhan dan berapa jumlah supporter, jumlah penonton yang ditampung semalam ini menjadi sorotan karena kabarnya ada jumlah lebihan tiket di luar kapasitas dari Stadion Kanjuruhan yang dijual oleh para calo. Benarkah hal itu? Ini hanya sebatas dugaan, saya bisa sampaikan. Nanti kita akan dapatkan faktanya setelah investigasi dilakukan oleh pihak kepolisian. Tapi kami dapatkan info bahwa Panpel, yaitu panitia pelaksana, mencetak 3 jenis tiket. Kita dengarkan terlebih dahulu. Baik, kawan-kawan sekalian, jadi hasil dari kompilasi catatan yang tadi saya ikut melakukan sinkronisasi bersama Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, karena beliau adalah operator dari Crisis Center, maka saya bisa menyampaikan yang tercatat meninggal dunia dari insiden tadi malam itu adalah 125 orang. Nah, yang sekarang sedang dirawat ada 33 orang. 12 diantaranya ada di Kanjuruhan, 7 diantaranya ada di Saiful Anwar dan di rumah sakit lainnya. Mudah-mudahan semuanya lekas membaik dan mereka dalam posisi penanganan yang cukup perfect dari tim dokter di masing-masing rumah sakit. Ya. Baik. Cukup ya. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih teman-teman. Oke, mikir dulu. Terima kasih. Sorry, mundur. Baik pemirsa, baru saja kita dengarkan keterangan yang disampaikan oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memastikan jumlah korban meninggal dunia hingga saat ini 125 orang. Kemudian juga yang mendapatkan perawatan hingga saat ini total adalah 33 orang. Tentunya jumlahnya sebelumnya lebih banyak tapi sudah ada yang dipulangkan, terutama mereka yang mendapatkan luka ataupun cedera ringan. Sementara itu dari total 33 orang ini 12 orang mendapatkan perawatan di RSUD Kanjuruhan. 7 orang mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Saiful Anwar dan sisanya yaitu ada sekitar 19 orang, berarti ini mendapatkan perawatan di berbagai rumah sakit yang ada. Kami akan bawa Anda untuk bisa mendapatkan informasi lebih lanjut dan juga mendengarkan bagaimana pandangan para narasumber. Nanti akan saya perkenalkan kepada Anda dan sudah hadir bersama saya di studio. Tapi tentunya setelah jeda berikut ini, Breaking News akan segera kembali.